Polisi kembali melakukan olah TKP kasus meninggalnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat sore tadi hingga malam tadi, saudara. Dan dalam penyelidikannya, polisi juga melibatkan asosiasi psikologi forensik untuk menentukan penyebab kematian dan apa motifnya. Lebih lengkap soal hal ini, saudara, kita bahas bersama dengan pakar sosiologi dari Universitas Trisakti, Pak Trubus Rahadiansyah yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, selamat malam, Mas. Olah TKP telah dilakukan, kemudian ada titik terang tadi kata polisi. Kalau menurut Anda sendiri, tewasnya satu keluarga ini lebih kepada pembunuhan atau kelaparan atau ikut sekte tertentu? Menurut saya ini pembunuhan, Mas. Pembunuhan. Karena kalau dilihat pembunuhannya pembunuhan yang terencana. Karena di situ terjadi di bukti di lapangan itu tempatnya juga rapi, bersih gitu kan. Tetapi ditemukan yang namanya kapur barus maupun lilin. Nah itu kan berarti ada orang yang menaruh di situ. Di satu sisi juga secara sosiologi mereka juga berinteraksi dengan luar kan, karena kan ada bukti-bukti stroke pembelian GoFood gitu ya, makanan, dan ada juga tetangganya juga sempat sebelumnya ya, jauh-jauh sebelumnya itu juga sempat saling berkunjung gitu. Artinya mereka juga melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada dua, yaitu ada kontak dan ada komunikasi. Maka kita temukan di situ ada interaksi sosial. Yang kedua, menurut saya melihat di sini juga ada kemungkinan itu adalah pembunuhan seperti paksa gitu ya, dipaksa. Jadi yang pertama mestinya orang tuanya, kedua orang tuanya, baru yang terakhir itu anaknya yang mungkin bunuh diri gitu ya, bunuh diri. Jadi ada kategori homicide, ada kategori sebagai suicide gitu loh. Tetapi bisa saja pembunuhnya juga orang luar ya, dalam ini konteks keluarganya dari luar bisa saja. Karena kan proses penyidikan masih berlangsung. Tetapi kalau lihat kemudian dikaitkan dengan ada buku misalnya, temuan itu kemudian dikaitkan dengan sektor tertentu, saya rasa juga terlalu jauh kan, artinya kita tidak sampai pada tataran apakah itu penganut sektor tertentu. Tetapi dalam konteks ini saya melihat justru itu merupakan bentuk pembunuhan, karena pembunuhan itu kan ragam macamnya sangat banyak. Salah satunya adalah memaksa seseorang untuk misalnya tidak makan atau memaksa seseorang untuk mati misalnya, seperti itu. Nah, kalau menurut Anda ini adalah pembunuhan, kira-kira pelakunya bertindak seperti apa dan apa motif di balik pembunuhan ini menurut Anda? Kalau motif itu bisa saja dia motifnya mungkin soal harta, karena itu juga orang-orang berada kan, artinya dengan kekayaan 3,6 juta miliar itu berarti kategori orang ada. Artinya kalau kemudian dikatakan itu karena kelaparan, itu juga sangat jauh dari asumsi ya. Jadi itu kemudian kalau satu sisi kemudian bisa saja itu perjanjian yang sudah harta ya, terkait dengan harta misalnya atau sertifikat, misalnya anaknya memaksa kepada orang tuanya untuk menyerahkan, tapi mungkin orang tuanya ada pertimbangan tertentu sehingga tidak mau menyerahkan dan lebih baik mati daripada saya menyerahkan harta itu misalnya, bisa saja. Jadi itu kalau di dalam internal ya. Tetapi kalau misalnya orang eksternal itu juga kemungkinan juga terjadi, artinya orang luar yang masuk ke dalam, mungkin keluarganya juga bisa saja motifnya lebih kepada persoalan harta. Jadi saya melihat ini ada faktor-faktor yang lebih ke materi lah ya, materi, sehingga di sini terjadi pembunuhan secara terencana, rapi, dan lebih mendekati kepada pembunuhan yang relatif sempurna dan sulit untuk diungkap gitu. Ini menurut persepsi Anda ya. Kalau kita lihat polisi juga tengah merangkai fakta-fakta yang ditemukan di lokasi, dan tidak hanya itu, mereka juga menggandeng sejumlah pihak untuk mengungkap motif dan juga penyebab kematian. Salah satunya adalah dari tim psikologi forensik nih. Kira-kira nanti akan seperti apa puzzle-puzzle yang dikumpulkan polisi sehingga akhirnya bisa mengungkap fakta di balik kematian satu keluarga ini? Iya, menurut saya ini pakar-pakar yang dilibatkan termasuk ahli DNA, forensik dan sebagainya nanti akan mengungkap adanya bukti-bukti sesungguhnya perilaku apa yang terjadi, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan hasilnya 4 orang. Tetapi kalau misalnya dikatakan bunuh diri itu secara teori sosiologi itu menurut teorinya Emil Durkheim itu bunuh diri itu sifatnya individual. Jadi yang ada itu individu, tidak ada bunuh diri itu kolektif, itu tidak ada gitu, 4 orang bersama mati itu tidak ditemukan, meskipun di dalam fakta ini ada fakta-fakta hukumnya, ada mereka matinya lebih dulu daripada yang ada yang lebih belakangan, dan tempatnya berbeda-beda gitu, tapi walaupun dalam satu rumah tapi kamarnya yang berbeda-beda, sehingga
rangkaian ini dengan temuan adanya sampah juga, temuan dengan adanya mobil yang sudah dijual katanya gitu. Nah ini semuanya kan nanti bisa dirangkai termasuk saksi dari keluarganya yang katanya sudah 5 tahun juga tidak berkomunikasi misalnya gitu, tapi tetangganya sempat melihat dan ada tukang jamu juga yang sempat berkomunikasi kepada bersangkutan 3 bulan sebelumnya. Artinya kan di sini ada terjadi satu proses di mana kemudian tidak tiba-tiba seseorang itu melakukan satu yang disebut bunuh diri. Tetapi kalau pembunuhan yang terencana, karena pembunuhan itu ya memaksa seseorang untuk mati ya kategori juga pembunuhan, untuk tidak makan juga kategori pembunuhan, misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini lebih mendekati kepada persoalan-persoalan pembunuhan. Tetapi kalau misalnya dikaitkan dengan tadi yang dikatakan ada sekte lain, kepercayaan, saya rasa juga ini masih ada pembuktian lebih lanjut meskipun ada buku-buku yang terkait dengan itu. Karena kalau terkait dengan buku ya saya rasa misalnya orang di rumah banyak Al-Qur'annya, di rumah punya Al-Qur'an, apa berarti orangnya tekun ibadah juga belum tentu kan gitu. Baik, berarti menurut Anda ini fokusnya Anda cenderung kepada pembunuhan. Kalau seandainya ini pembunuhan, apakah Anda juga berpikir bahwa diletakkannya sejumlah buku, kemudian dibuat seolah-olah keluarga ini menganut sekte tertentu, apakah ini juga bagian dari skenario sang pembunuh atau si pembunuh ini? Iya, menurut saya itu. Jadi itu kan bayangkan aja tempatnya ada rapi, di kulkas juga nggak ditemukan satu makanan apapun. Kemudian juga yang ada ketika sedikit lagi yang ada hanya stroke ya kan, stroke pembelian makanan. Nah kemudian juga di sisi lain juga bukti handphonenya sendiri sudah nggak ada ditemukan buktinya handphone itu, nanti tinggal handphonenya diperiksa apakah mereka berkaitan dengan orang luar, tentunya kan itu. Nah kemudian kalau itu juga nanti dirangkai dengan temuan-temuan bukti forensik nanti gitu, karena akan dilihat nanti di rumah sakit seperti apa jenazahnya ini kan bisa dilihat semuanya, meskipun memang ada tanda mengering, tidak ada bukti kekerasan ataupun apa. Kekerasan itu kan ada dua, bisa kekerasan yang sifatnya fisik, bisa saja kekerasan sifatnya sosial. Nah ini nih Pak Trubus yang ingin saya gali, karena kalau dari data analisa sementara meskipun hasil forensiknya belum keluar, polisi tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan. Berarti kalau seandainya ada indikasi pembunuhan di sana, apa yang menguatkan fakta tersebut? Nah pembunuhannya itu bisa menurut saya itu misalnya yang pertama, yang kedua dipaksa tidak makan, ya kan, ketiga misalnya. Kemudian yang terakhir itu yang anaknya yang Dian yang usianya 40 tahun itu bisa jadi dia yang bunuh diri gitu. Tetapi yang pertama, kedua, ketiga dibunuh, kan orang memaksa orang itu kategori juga pembunuhan gitu. Jadi pembunuhannya tidak mesti harus dicekik, tidak harus kemudian dipukul atau dibunuh dalam pengertian menggunakan alat-alat, tapi dia diseksa juga secara sengaja, itu juga kategorinya dibunuh gitu loh Mas. Jadi memahami ininya memang harus dalam konteks adalah bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum atau perbuatan pembunuhan ini kategorinya dengan modus yang sangat rapi, yang terencana gitu ya, sehingga seolah-olah kejadiannya hanya bersifat ya tidak kelihatan atau tidak nampak gitu, sulit untuk dibuktikan gitu. Saya membayangkannya satu keluarga ini seperti disekap begitu, diikat sehingga mereka tidak bisa makan dan dibiarkan mati secara perlahan. Anda juga berpendapat seperti itu? Iya, artinya pendapat itu bisa dibenarkan karena misalnya itu kan juga ada gembok yang ditemukan itu kan terlihat sekali bahwa itu dikunci dari dalam gitu, bukan dari luar misalnya. Tetapi kan ini juga masih harus dikaji lagi apakah demikian. Kalau misalnya digembok dari dalam berarti memang mereka itu dibunuh ya 1, 2, 3 dibunuh, kemudian yang terakhir bunuh diri. Artinya di situ terjadi namanya homicide, juga terjadi yang namanya suicide, artinya untuk yang terakhir. Tetapi dalam hal ini konteksnya saya melihat pembunuhan, karena kalau orang bunuh diri dalam pengertian secara nggak makan misalnya, itu situasinya akan lain ya. Bagaimanapun juga itu rumahnya juga berdekatan dengan tetangganya kan, berarti kan akan kedengaran. Toh juga di situ kemudian kita lihat bagaimana mereka sangat tertutup kepada tetangganya. Hal-hal lain juga itu mengindikasikan bahwa proses-proses itu belakangan, artinya 3 bulan sebelum meninggal ini kan sudah kelihatan bahwa yang bersangkutan memang mengurung diri, artinya ada upaya-upaya untuk melakukan menghilangkan jejak gitu Mas. Baik, tentu kita tidak ingin mendahului apa yang menjadi penyelidikan polisi. Namun jika Anda mengacu pada keterangan polisi, ditemukan titik terang motif dari pembunuhan ini, menurut Anda apa kira-kira?
yang motifnya itu motif pembunuhan sifatnya homicide dan juga suicide itu paling motif-motif yang paling bisa. Yang kedua bisa saja pembunuhnya itu dari luar gitu loh, dari luar yang orang masuk. Kalau misalnya bunuh karena sekte itu biasanya ada gurunya, ada suhunya gitu yang menuntun mereka harus membunuh secara bersamaan gitu loh. Tetapi ini kan masih jauh, misalnya apakah kemudian bisa saja orang gurunya itu dari luar yang mengatur kalau penganut sekte loh ya. Tetapi saya rasa ini pendapat yang terlalu jauh ya, seperti pendapat mengatakan itu kelaparan misalnya, itu matinya itu juga terlalu berlebihan Mas menurut saya. Baik, pakar sosiologi hukum Universitas Trisakti, Pak Trubus Rahadiansyah. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.